Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman yang sedang mencari dana untuk mengembangkan usaha, sudah tepat buka videoku ini. Karena di videoku ini akan aku sharingkan cara mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di Bank BCA. Nah, untuk teman-teman yang tidak kebagian di tahun 2023 ya, ini sudah tahun 2024, silahkan persiapkan ya. Memang tahun 2023 itu penuh banget ya, banyak sekali peminatnya. Karena bunganya kecil sekali teman-teman ya, hanya 6% per tahun atau setengah persen per bulan. Ini memang kecil karena memang dibantu atau disubsidi oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk BCA ini memang selain untuk modal kerja juga bisa untuk investasi ya, dan juga untuk kebutuhan lainnya. Jadi teman-teman untuk yang mengajukan KUR BCA tidak harus alasannya itu untuk modal kerja, bisa untuk yang lain. Asal kuotanya masih ada, kemudian syaratnya terpenuhi, kemungkinan besar akan cair teman-teman ya. Nah, kemudian juga di tahun 2024 ini BCA mendapatkan kuota lebih dari pemerintah. Oke, sebelum saya lanjutkan ke syarat dan juga cara mengajukannya, untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi sebenarnya di tahun lalu pun aku pernah bikin video ya, videoku yang ini linknya ada di deskripsi. Pernah aku sharingkan terkait cara dan juga cara mengajukannya. Syarat-syaratnya juga aku sharingkan di videoku ini ya, tapi ini akan kuulang lebih lengkap lagi. Beserta nanti di akhir video akan aku sharingkan terkait tipsnya, triknya agar pencairan kita, agar pengajuan kita di ACC oleh BCA. Oke, yang pertama adalah untuk limit. Jadi untuk KUR BCA itu, di BCA itu ada 3 macam, untuk mikro, kecil, dan juga khusus. Untuk yang mikro itu 10 juta sampai dengan 100 juta, kemudian yang kecil itu 100 juta sampai dengan 500 juta, kemudian KUR khusus itu bisa sampai dengan 500 juta teman-teman ya. Nah, kalau BRI itu ada satu lagi teman-teman ya, itu untuk TKI. Jadi teman-teman yang ingin kerja di luar negeri belum ada dana, itu bisa minjam di BRI, itu KUR juga modelnya produknya teman-teman ya. Kalau di BCA ini belum bisa, tapi mungkin bisa masuk yang khusus ini. Nah, kemudian untuk jangka waktunya, untuk mikro itu 3 tahun ya modal kerja, kemudian untuk investasi bisa 5 tahun. Untuk KUR kecil itu modal kerja jangka waktunya 4 tahun, untuk investasi maksimal sama di 5 tahun. Nah, selanjutnya untuk syarat dokumen. Nah, syarat dokumen ini silahkan teman-teman hentikan video ini, silahkan catat dulu ya, agar nanti saat ke bank itu tidak ada yang ketinggalan. Oke, yang pertama untuk nasabah individu yang pasti harus punya EKTP. KTP-nya itu untuk diri sendiri dan juga pasangan ya. Kemudian NPWP jika pengajuannya di atas 50 juta. Kalau pengajuannya di bawah 50 juta tidak perlu ya, tidak perlu NPWP. Yang tidak punya tidak perlu buat dulu. Kemudian kartu keluarga, kemudian surat keterangan usaha atau NIB ya. Surat keterangan usaha ini teman-teman silahkan minta di kelurahan. Nanti pasti pasti akan dapat ya. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan ini khusus untuk pengajuan KUR kecil. Kalau untuk yang mikro tidak perlu. Kemudian kalau untuk badan usaha, teman-teman yang sudah punya PT, CV atau PT perorangan silahkan membawa akte pendirian dan segala perubahannya, kemudian pengesahan akte Kemenhumkam, kemudian NPWP badan usaha, kemudian KTP pengurus dan juga pemegang saham, kemudian NPWP-nya juga, kemudian surat keterangan usaha, NIB dan TTB. Teman-teman pasti punya ya, tinggal buat saja di OSS. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan untuk khusus untuk pengajuan KUR kecil. Itu untuk syarat-syaratnya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk agunan. Jadi untuk KUR yang kecil yang di atas 50 juta itu wajib ada agunannya. Yang pertama bisa tanah kosong, tanah sawah, tanah bangunan. Ini yang paling mudah untuk di ACC itu yang pertama, itu yang bentuknya tanah atau rumah ya. Kios juga sama, kios juga masih bisa lebih liquid, lebih mudah untuk di ACC. Apartemen, kendaraan bermotor. Kemudian jika teman-teman minjamnya besar, itu juga misalkan dananya agunannya kurang, bisa menambahkan persediaan barang ataupun mesin. Nah, kemudian untuk syarat dan ketentuan, WNI telah memiliki EKTP. Nah, sekarang semua orang pasti punya KTP. Kemudian bisa perorangan dan juga badan usaha, minimal usia 21 tahun. Atau kalau memang belum tapi sudah menikah ya. Kemudian usaha berjalan minimal 6 bulan, kemudian tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain. Itu tidak bisa kalau sudah punya pinjaman di bank lain. Kemudian tidak pernah menerima fasilitas kredit produktif ya. Oke, itu untuk syaratnya. Nah, selanjutnya adalah untuk biaya. Nah, untuk biayanya ini di BCA ini bagus sekali teman-teman ya. Tidak ada provisi, tidak ada administrasi. Jadi nanti pinjam 100 juta, cairnya 100 juta. Bukan pinjam 100 juta, cairnya 90 sekian ya. Jadi tidak ada provisi dan administrasi. Tetapi kalau misalkan telat ngangsur ya pasti ada denda sih, itu standar.
Kemudian untuk biaya lain, ini untuk yang mikro itu tidak ada. Kemudian kalau untuk yang kecil, untuk kur kecil itu nanti biasanya ada notaris, appraisal dan asuransi ya. Itu sesuai standar, sesuai kalau biaya notaris berapa ya. Biasanya kita BCA hanya menalangi dulu kemudian nagih ke kita. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk cara mengajukannya. Yang pertama teman-teman bisa langsung datang kucul-kucul ke BCA ya. Silahkan bawa persyaratannya, datang ke kantor BCA terdekat, kemudian sampaikan keinginannya ya nanti. Nah, kemudian nanti prosesnya biasanya setelah menyerahkan daftar bisa saja langsung wawancara, tapi bisa juga hanya diterima kemudian nanti akan ditelepon ya. Nah, setelah verifikasi data biasanya nanti akan diundang untuk akad kredit seperti itu ya. Atau untuk teman-teman yang tidak mau langsung datang ke kantor cabang bisa juga mengajukan melalui e-form teman-teman ya. E-formnya linknya nanti ada di deskripsi teman-teman ya. Ini pernah aku sharingkan juga caranya, teman-teman silahkan cek videoku yang ini. Di videoku ini linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa cek ya. Langkah-langkahnya yang diisi apa saja, teman-teman silahkan cek saja di videoku yang ini. Oke, untuk selanjutnya adalah ini penting juga teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan ya, agar pinjaman kita disetujui itu harus ada beberapa yang kita perhatikan. Yang pertama adalah BI checking aman. Tidak punya tunggakan di tempat manapun ya, di bank ataupun di lembaga keuangan manapun. Karena kalau teman-teman punya tunggakan atau BI checkingnya tidak aman, itu buang tenaga, buang waktu teman-teman ya, kemungkinan besar akan ditolak ya. Jadi pastikan BI checkingnya sudah aman baru mengajukan. Kemudian pengajuan pinjaman sesuai plafon ya. Kalau misalkan kur kecil ya sekian, kur mikro sekian ya, jangan kita ngarang atau lebih dari yang sudah ditentukan. Kemudian pinjaman di bawah nilai agunan. Nah, ini maksudnya begini teman-teman ya. Teman-teman punya pinjaman, punya agunan misalkan 200 juta. Nah, teman-teman jangan minjem 250 juta. Karena kalau di atas itu sudah kemungkinan besar bisa saja sih nanti kita dinego ya. Gimana kalau 150 juta saja Pak, seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang petugas akan mendahulukan yang sudah potensi untuk di ACC. Jadi kalau kita 200 juta agunannya nilainya ya kita pinjam 150 atau 180 gitu ya. Jadi di bawah agunan. Nah, itu dinilai atau diperiksa oleh petugas bank itu memiliki kelayakan untuk di ACC. Jadi kemungkinan besar akan diproses untuk ke tahap selanjutnya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah punya rekening aktif. Kemudian dana tersedia sebesar nilai cicilan. Ini maksudnya begini, teman-teman ya. Sebenarnya ini tidak wajib punya rekening BCA dulu itu karena tanpa menjadi nasabah pun harusnya bisa ya. Tetapi dengan punya rekening BCA, kemudian sering transaksi di BCA, kemudian saldo mengendapnya itu selalu ada minimal sebesar cicilan, itu artinya BCA bisa berasumsi, bisa menilai bahwa dana yang ada di rekening ini nantinya akan selalu cukup kalau misalkan harus mencicil atau mengangsur seperti itu ya. Itu juga bisa membuat nilainya plus teman-teman ya untuk dikabulkan pinjamannya. Kemudian yang terakhir ini adalah ajukan di hari dan jam operasional bank. Ini sih hanya info dari teman-teman yang kerja di BCA ya. Jadi kalau kita mengajukan di hari dan jam operasional itu begitu masuk, kemudian kan mereka lagi kerja ya, itu akan langsung disentuh gitu teman-teman, langsung diperiksa gitu. Tapi kalau misalkan di hari libur ataupun di malam hari, itu kan besok waktu mereka datang itu tumpukannya banyak ya. Nah, itu kadang-kadang ya bisa kepegang bisa enggak gitu ya. Tapi kalau bisa itu diajukan di hari dan jam operasional bank. Oke, jadi seperti itu ya syarat dan juga tipsnya. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Apapun yang akan ditanyakan nanti akan saya coba jawab. Atau teman-teman yang punya pengalaman ingin sharing juga silahkan ya, tulis saja di kolom komentar. Nah, agar muncul notifikasi di handphoneku bahwa teman-teman sudah komen, silahkan buat komentar baru, bukan komentar nyambung dari komentar yang sudah ada. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.